hormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi dalam Jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Jafar Sudi, mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan periode 1 tahun 2026 dengan prodi Al-Quran Hadis di LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor induk mahasiswa 25601 0111035 akan mengadakan praktek pembelajaran di Madrasah Aliyah Swasta Madinatul Ulum pada hari ini Senin tanggal 19 Januari 2026 dengan materi bertanggung jawab menjaga amanah. Mohon bimbingan dan masukannya dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sabahal nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Qabla an nabda dirasatana al-an, hayya bina naftatih bi qira'atil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dengan rahmat Allah dapat merasakan sifat Rahman Rahimnya Allah, yang dimana Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan faktor sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, kita dapat belajar kembali di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin ada baiknya ya kita sebagai hamba Allah terus memohon perlindungan kepada Allah agar supaya kita dijadikan hambanya yang ahli syukur, terutama mensyukuri nikmat iman Islam, nikmat sehat ya, kemudian juga nikmat umur. Juga berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan pelantara kita mencari ilmu di sini ya, terutama mendalami tentang materi Al-Quran Hadis, dapat menumbuhkan, menguatkan dan menetapkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, teman-teman pernah nggak merasakan ya ketika kalian dikecewakan oleh seseorang karena rahasia kalian dibongkar oleh seseorang itu, atau ketika kalian menitipkan barang tapi barang itu tidak dijaga dengan baik oleh teman-temannya? Pernah tidak? Pernah. Inilah ya betapa pentingnya menunjukkan tentang amanah. Paham ya? Betapa pentingnya kita menerapkan amanah. Kenapa? Kalau kita tidak punya sifat amanah, maka kekecewaan akan mengalami kita, akan mendatangi kita. Ya, tahu? Oleh karenanya pada siang hari ini ya kita akan membahas tentang materi Al-Quran Hadis yang berisi tentang bertanggung jawab menjaga amanah. Kita akan kaji nanti. Ya, kita akan pelajari Al-Quran Hadis yang berkenaan dengan amanah. Semuanya ya, sebelum kita atau Pak Guru ya menjelaskan tentang amanah, memaparkan konsep tentang amanah, perlu disiapkan dulu ya alat tulisnya dan buku catatannya. Sekarang kita akan membahas tentang materi Al-Quran Hadis bertanggung jawab menjaga amanah.
Perhatikan. Perhatikan, saya yang ada di depan ya. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi dan landasan. Diperhatikan ya. Secara etimologi, amanah itu berasal dari bahasa Arab amanah, yang berarti titipan, ketetanan atau keamanan. Sedangkan secara terminologi, secara istilah, amanah itu adalah segala sesuatu yang harus dipelihara dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Ya, langkah awal menumbuhkan cinta kepada Allah dan sesama manusia. Itulah ya definisi tentang amanah. Yang dimana amanah ini adalah langkah awal kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan sesama manusia. Kemudian dari Al-Quran dan Hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya, surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesemuanya kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya innallaha sesungguhnya Allah ya'muru, memerintahkan siapa Allah terhadap kalian semua an tu'addul amanati, untuk menyampaikan amanah ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Dalam konteks ini ya, maka ada kandungan yang tersirat di dalam ayat ini, pesan cinta ilahi, yaitu Allah mencintai keadilan, memberikan hak kepada pemiliknya adalah wujud ketaatan hamba kepada Sang Pencipta. Kemudian amanah di dalam kepemimpinan. Hadis yang ada ini adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita tabarruk ya, mencari berkah dari dawuh atau sabda Kanjeng Nabi dengan mengikuti ya. Qala Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW. Kullukum ra'in. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun. Wa kullukum mas'ulun. An ra'iyatihi. Yang artinya setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwasanya amanah bukan hanya soal harta, tapi mencakup jabatan dan wewenang serta pemanfaatan waktu. Nanti kita akan bahas konsep yang lebih luas. Kemudian kita akan mengklasifikasikan amanah. Bagian-bagian dari amanah itu diantaranya adalah yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa diwujudkan dengan cara menjalankan ibadah, menjauhi larangan dan menjaga kelestarian alam. Yang kedua adalah kepada sesama. Amanah dalam hal ini bisa diwujudkan dengan cara menjaga rahasia, mengembalikan titipan dan jujur dalam bermuamalah. Kemudian yang ketiga adalah amanah kepada diri sendiri, menjaga kesehatan fisik dan mental serta mengembangkan potensi diri. Kemudian kita akan bahas satu persatu dari pembagian atau klasifikasi amanah tersebut. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi ibadah wajib, kemudian sunnah. Contohnya melaksanakan sholat, melaksanakan puasa dan zakat sebagai bentuk pengabdian. Jadi ketika kita mengklaim diri kita adalah seorang yang beriman, tapi tak menjalankan kewajiban, contohnya sholat, maka kita sudah jauh dari amal amanah. Ya, naudzubillah. Kemudian amanah kepada Allah bisa kita wujudkan dengan cara menjauhi larangan. Dalam hal ini contohnya ya, menjaga diri dari maksiat yang merusak hubungan dengan Sang Pencipta. Ya, itu gambaran amanah. Kemudian menjaga alam. Amanah kepada Allah bisa diwujudkan juga
dalam kaitannya kita sebagai manusia, Allah angkat sebagai khalifah, penghuni, ya, penghuni atau pengelola bumi ini. Jadi menjaga alam, bentuk mewujudkan amanah di dalamnya dalam mengelola bumi dan isinya secara bertanggung jawab sebagai khalifah. Ya, dari hal ini kita dapat mengambil tujuan dari keimanan, ya, yaitu menunaikan amanah kepada Allah adalah bentuk tanggung jawab tertinggi yang menghubungkan spiritualitas dengan tindakan nyata. Kemudian amanah sosial dan personal. Yang sosial berarti ini melibatkan kita dan orang lain. Sosial, ya, menjaga rahasia pribadi orang lain. Jadi kalau kalian diberikan sebuah, ya, kerahasiaan dari teman kita, ya, dari orang lain, maka kita harus menjaga rahasia itu. Kemudian mengembalikan titipan barang tepat waktu, ya. Jadi kalau diberi teman barang, ya, ataupun kita meminjam barang dari teman, ya, maka kita harus tepat waktu dalam mengembalikannya. Kemudian transparansi dalam urusan bisnis atau muamalah, dalam hal sosial, dalam hal muamalah. Contohnya kalian nanti jadi pengusaha, jadi pedagang, ya, maka bentuk amanah di dalamnya adalah tidak boleh curang, tidak boleh menipu. Soal timbangan tidak boleh ditambah-tambah. Itulah bentuk dari amanah secara muamalah, ya, harus transparansi dikedepankan dalam urusan bisnis atau muamalah. Kemudian bertanggung jawab atas janji yang diucapkan. Kalau berjanji harus ditepati. Dalam hal personal atau diri sendiri, menjaga kesehatan fisik, nutrisi dan istirahat. Hubungannya teman-teman kan santri, ya, otomatis 24 jam kalian waktunya, ya, diforsir, ya, untuk mencari ilmu. Pasti kegiatannya banyak. Tapi jangan lupa bentuk amanah diri kalian adalah dengan cara menjaga kesehatan. Jangan lupa makanya yang teratur, istirahat yang teratur. Itulah bentuk amanah untuk personal kita. Kemudian menjaga kesehatan mental dan stres negatif dijaga, ya, apalagi santri. Tentang menjaga mental ini, oleh karenanya di dalam kegiatan pesantren di sini diadakan zikir, gerak batin, ya, dan lain sebagainya. Itu untuk menetralisir dari kesetresan otak kita dalam berpikir. Biar bisa dengan zikir ataupun refreshing dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan. Jangan lupa sebagai santri juga generasi bangsa, jangan malas. Kalian pondok di sini, ya, adalah untuk mencari ilmu. Maka jangan buang kesempatan ini, gunakan sebaik mungkin untuk mencari ilmu. Kemudian mengasah keterampilan untuk kebermanfaatan. Ayo, apa skill kalian, apa kemampuan kalian, itu sudah bisa apa dari sekarang kalian nilai bahwa saya ini mampu dalam hal ini, saya senang ini, saya senang itu, ya. Ketika ada suatu yang menjadi keterampilan kalian, maka ayo dimanfaatkan itu. Itulah bentuk amanah terhadap personal atau diri sendiri. Kemudian manifestasi perilaku. Orang yang mempunyai sifat amanah, maka nanti secara perilakunya, wujud perilakunya, yang pertama akan mempunyai integritas tinggi. Apa yang selaras antara perkataan dan perbuatan di setiap situasi. Jadi pemimpin, ya, jadi amanah di dalam kepemimpinannya, ya. Kemudian jadi seorang anak, jadi tetangga, jadi seorang saudara, dari keluarga, tetangga dan sebagainya, ya. Dia selaras antara perkataan dan perbuatan di setiap situasi tersebut. Kemudian disiplin tanggung jawab, mendapati janji dan menjalankan tugas secara tepat waktu. Ayo sekolah, ya, mengajarkan kalian, ya, kedisiplinan. Paham, ya? Masuknya jam berapa, pulang jam berapa, dikasih tugas oleh guru harus dilaksanakan. Itu bentuk dari amanah. Kemudian kritis dan santun. Ini manifestasi orang yang memiliki sifat amanah. Berani menolak ajakan yang melanggar amanah dengan bijak. Ya. Kemudian kepedulian sosial. Maka orang yang memiliki sifat amanah, mereka lebih cenderung mau membantu orang lain mendapatkan haknya tanpa pamrih. Kemudian urgensi
dan dampak amanah. Fondasi integritas amanah adalah dasar dari integritas pribadi dan sosial. Risiko hilangnya amanah, kehancuran suatu bangsa seringkali dimulai dari hilangnya amanah di antara penduduknya. Amanah membawa pada kesehatan spiritual dan mental yang kokoh bagi individu dan masyarakat. Di Indonesia, alhamdulillah Allah menganugerahkan kepada kita negeri yang sangat kaya. Sumber daya alamnya itu luar biasa. Tapi kenapa negeri kita sampai sekarang belum bisa sempurna, belum bisa makmur rakyatnya? Itu dikarenakan pemimpinnya masih jauh dari sifat amanah, menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan kepemimpinannya sehingga terjadilah korupsi di mana-mana. Naudzubillah. Oleh karenanya hilangnya amanah bisa melakukan kehancuran sebuah bangsa. Kemudian alhamdulillah sudah selesai ya. Inilah materi atau kita konsep dari materi pelajaran hadis di pagi hari ini. Saya tanyakan kepada kalian, apakah ketika sudah mendengarkan dengan seksama ya materi pasien yang sudah kita bahas, yang saya sudah paparkan tadi, kalian mau dikasih tugas individu apa kelompok? Kalau begitu, saya akan bagi kalian dengan 3 kelompok ya. Jadi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Monggo kalian diatur sendiri, jadikan 3 kelompok, nanti dengan tugas-tugas masing-masing. Ya, kelompok A nanti saya tugaskan ya. Gambarannya ya, kelompok A membuat poster digital tentang lingkaran amanah. Jadi nanti kelompok A, terserah kalian ya, nanti kelompok A akan membuat tentang poster digital tentang lingkaran amanah. Kemudian yang kelompok B adalah mendiskusikan narasi sejarah tentang gelar Al-Amin Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian kelompok C membuat skenario singkat tentang mengembalikan uang kembalian yang berlebih. Buat skenario-nya. Mungkin nanti kita praktek buat video pendek ya, dalam rangka pemahaman yang lebih mendalam ya tentang sifat amanah ini. Fahim? Ya. Monggo kalian buat 3 kelompok. Silakan. Jadi berapa orang? Bakunya disesuaikan ya. Sudah jadi 3 kelompok ya. Saya anggap kelompok yang pertama ini, yang A adalah membuat poster ya. Jadi kalian diskusikan gimana untuk membuat poster yang berkenaan dengan amanah. Paham ya? Gimana? Membuat poster tentang amanah. Kemudian ini dicatat ya, ditulis biar ini dicatat. Kemudian yang ini kelompok B adalah mendiskusikan tentang sifat alami ya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa ya? Sudah siap? Ini semuanya ya. Yang kelompok C ya, membuat skenario tentang praktek ya amanah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.
yang banyak. Itu ada deh. Ini beropel kelompok B. Amin Pak. Mewujudkan atau mewujudkan sifat amanah di dalam kehidupan saya. Sudah selesai? Sudah ya? Maka kalau sudah selesai disiapkan untuk perwakilan untuk presentasi di depan ya. Saya minta 2 sampai 3 orang berlandaskan dan kelompok masing-masing ya. Saya minta yang pertama kelompok 2 ya, narasikan tentang sifat alami dan Nabi Muhammad SAW. Silakan. Sudah, dengarkan dulu ya, kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi tentang narasi ya, sejarah mengenai sifat alami dari Nabi Muhammad SAW. Coba semuanya didengarkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B akan menarasikan tentang sejarah mengenai gelar Al-Amin Nabi Muhammad SAW. Dan berikut adalah narasi sejarah mengenai gelar Al-Amin tersebut. Dalam etimologi secara bahasa, Al-Amin berasal dari kata amanah yang berarti aman, tentram, atau tenang. Di presentasi dari kelompok 2 itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tangan buat. Selanjutnya adalah dari kelompok C ya. Perwakilannya Bapak. Tugasnya apa tadi? Membuat skenario ya di dalam kehidupan nyata kita ya, tentang praktek menjalankan memberikan sepemahaman di dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan 2 orang ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan memaparkan skenario kantin kelas dan kejujuran di dalam mempraktekkan amanah. Oke, lanjut. Judul skenario kami adalah kantin kelas dan kejujuran. Karakternya meliputi Gufron yang posisinya menjadi bendahara kelas yang sedang mengelola uang kas atau pesanan makanan. Hasil, jangan gitu. Ini kan uang kas kelas. Kalau kurang, kasihan Gufron yang harus ganti pakai uang pribadinya. Lagian ini bukan hakku. Kemudian silakan kelompok A untuk
memperserikan hasil dari tugasnya, yaitu membuat poster ya, terkesan amanah. Apa temanya yang diangkat? Silakan dipresentasikan. Ayo, dua orang, ada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah perwakilan dari kelompok A. Tugas untuk mempresentasikan tentang membuat poster bertemakan pertama. Jadi ini adalah presentasi kita dari kelompok A. Ya, silakan dibaca. Pada temanya bagaimana? Temanya merupakan amanah kerajaan tumbuh dari kejujuran. Ciri-ciri orang yang beramanah diantara lainnya adalah yang pertama, menepati janji. Misalnya selalu memenuhi kesepakatan yang telah dibuat pada orang lain maupun ya kepada orang tua atau keluarga dan lainnya. Yang kedua adalah menjaga titipan, baik berupa barang, rahasia maupun jabatan. Yang terakhir adalah profesional, dalam melakukan tugas dengan kemampuan terbaik kita. Mungkin itu isi dari poster yang telah kami buat. Sekian presentasi dari kami. Mohon tidak ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua kelompok ya, baik dari yang kelompok A, B dan C ya cukup baik, cuma kurang gerbeknya ya. Tapi masih semangat? Semangat. Ya. Jadi catatan tadi buat kelompok A ya sudah kan disuruh buat poster ya. Maka nanti hasil posternya kalian kemas kembali dengan baik. Kemudian ditaruh di kelas ya ataupun di area sekolah kita. Paham ya? Kemudian yang tadi menarasikan kelompok B tentang gelar alami dari Nabi ya, maka itu juga nanti disempurnakan kembali. Berikut juga kelompok C tentang pembuatan skenario nanti dilengkapi dengan video ya. Kemudian videonya filenya dikirim ke Bapak. Paham ya? Sudah. Kemudian alhamdulillah itulah gambaran dari amanah. Berarti dari awal sampai akhir tadi ya, betapa pentingnya amanah. Bahkan amanah itu harus diterapkan secara individualitas kita dan juga ke dalam kehidupan sosial kita. Juga kesimpulannya tadi bagaimana amanah itu juga dibagi menjadi 3 tadi ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia dan juga kepada diri sendiri, alam ya. Alam sebagai kita manusia adalah khalifah di muka bumi ini ya. Bentuknya mungkin ada kesan-kesan ya dari kelompok A, B dan C. Silakan dari kelompok A kesan-kesannya untuk kelompok B dan C. Terbaik gitu ya. Sekarang bagaimana kesan-kesannya bagi kelompok B untuk kelompok A dan C? Keren. Untuk kelompok C, untuk kelompok B dan A, apa kesan-kesannya? Sangat baik dalam mematahkan presentasi. Wah, tangan ya. Sudah. Kemudian sebagai penutup kita ya, ketika setelah kita tadi memaparkan ya, mendengarkan tentang pemaparan materi bertanggung jawab menjaga amanah, berarti apa pertanyaannya? Apa di dalam selama kalimat hidup amanah apa, baik secara individu kepada kedua orang tua, sebagai rakyat, sebagai murid, siswa ataupun sebagai yang lain ya, apa amanah apa yang mau kalian sempurnakan?
Coba kelompok A ingin menyempurnakan apa ibadah, menyempurnakan amanah sebagai hamba. Ya. Kemudian yang B apa? Ingin menyempurnakan aman sebagai apa? Santri untuk pengabdian kepada masyarakat, gitu ya. Kemudian yang C apa? Amanah apa? Amanah sebagai siswa. Sebagai siswa yang baik berarti harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Potongan ini ya. Nanti ya, masalah tepat waktu, masalah juga aktifan harus diperhatikan ya. Kalian sebagai siswa harus menerapkan sifat amanah itu di sekolah kita. Waktunya masuk masuk. Jangan pulang sebelum pulang. Ayo sudah. Untuk selanjutnya maka Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian di asrama masing-masing karena udah pulang rumah ya. Di asrama masing-masing carilah referensi ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan amanah dan hadis Nabi yang berkenaan dengan amanah. Siap? Alhamdulillah. Kita mudah-mudahan materi pelajaran berhadis, materi tentang bertanggung jawab menjaga amanah ini dapat kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mudah-mudahan dengan faktor ini kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bisa menguatkan keimanan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita semua telah bisa menjadi manusia, menjadi seorang hamba yang bahagia, yang sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya nakhtatim dirasatan al-an bi kalimat syukri alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.